Baik, mari kita lanjutkan. Katakanlah model kita sudah fit, yaitu sudah lolos uji asumsi klasik. Yang tadi utamanya ada 3, yaitu lolos multikolinialitas, lolos autokorelasi, dan lolos heteroskedastisitas. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu uji normalitas, di mana uji normalitas ini yang diuji adalah residualnya. Ya, ada beberapa mahasiswa yang keliru bahwa yang diuji normalitasnya adalah datanya. Salah, yang betul adalah yang diuji distribusi normalnya atau normalitasnya adalah residual. Ya, residual atau error atau Y aktual dikurangi dengan Y estimated tadi secara keseluruhan itu diuji normalitasnya. Apakah terdistribusi normal atau tidak. Untuk normalitas ini akan dibahas pada pertemuan yang lain. Ya, namun yang menjadi inti adalah ketika uji yang sudah saya bahas di atas ya, yaitu uji atau deteksi multiko, auto, dan hetero. Nah, katakanlah kita sudah lolos di uji asumsi klasik, sehingga model telah fit, model telah layak untuk dilakukan uji berikutnya, yaitu uji statistik. Jika model telah fit, maka uji-uji yang dalam statistik seperti misalnya R-square, adjusted R-square, F, dan nilai T, itu semuanya menjadi akurat. Ya. Coba bayangkan, kalau salah satu uji di antara 3 tadi, katakanlah ada yang tidak lolos. Misalnya terjadi autokorelasi. Ini berdampak pada nilai T yang kecil misalnya. Berarti banyak variabel bebas yang tidak signifikan. Misalnya ya. Nah, kondisi ini tentu akan menjadi atau berakibat fatal pada kesimpulan. Karena tadi autokorelasinya belum disembuhkan. Itu salah satu contoh bagaimana jika model yang sudah dibangun tidak fit ya atau belum fit. Sehingga dipastikan terlebih dahulu sebelum dilakukan uji statistik maka sudah lolos uji asumsi klasiknya. Teman-teman mahasiswa, ada sebagian peneliti yang menganggap bahwa untuk asumsi klasik tidak perlu. Ya, di sebagian peneliti yang ada di dunia ini, ya ini debatable ya, berdebat begitu ya. Ada yang mengatakan tidak perlu asumsi klasik sehingga langsung pada uji statistiknya, uji T, uji F, dan R-square gitu ya. Ya, karena berbagai hal dan berbagai pertimbangan yang disampaikan. Ya, ini akan dibahas pada pertemuan-pertemuan mendatang yang lebih pas ya dalam perdebatan peneliti-peneliti ekonometrika. Baik, untuk yang standar, mari kita samakan persepsi bahwa kita telah lolos uji asumsi klasik. Sehingga dengan lolosnya uji asumsi klasik, maka model siap untuk dilakukan uji statistik. Uji statistik ini meliputi R-square dan adjusted R-square, uji F, dan uji T. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah R-square atau adjusted R-square. Ini disebut juga sebagai koefisien determinasi. Koefisien determinasi. Di sini ada R-square, ada adjusted R-square. Nah, mana yang digunakan? Nah, dalam
berbagai macam referensi buku ekonometrika, ya, kita menggunakan adjusted R-square jika variabel bebas atau variabel independennya lebih dari 1. Ya, misalnya X1, X2. Nah, itu berarti kita menggunakan adjusted R-square dibandingkan R-square saja. Demikian juga jika X1, X2, X3. Nah, kita juga menggunakan adjusted R-square daripada R-square. Ya. Kenapa? Karena penambahan variabel bebas, ya, kalau kita mengandalkan R-square, maka nilai R-square-nya akan semakin menaik dengan ditambahnya variabel bebas. Variabel bebas 1, X1 ditambah X2, ditambah lagi X3, ditambah X4, itu nilai R-square-nya akan semakin meningkat. Nah, padahal secara teori, secara rasio juga kita bisa melihat, belum tentu kehadiran dari kehadiran dari X3 misalnya, ini menjadi model menjadi lebih baik, kan belum tentu. Kehadiran X4 belum tentu model menjadi lebih baik sehingga R-square-nya naik, belum tentu. Ya, sehingga dalam hal ini ada R-square yang disesuaikan atau adjusted R-square, sehingga dengan menggunakan adjusted R-square ini, penambahan variabel bebas yang baru belum tentu menunjukkan kenaikan nilai R-square-nya. Ya, karena apa? Ya karena tadi belum tentu kehadiran atau dengan memasukkannya kita variabel bebas yang baru belum tentu model menjadi lebih baik, R-square-nya menjadi meningkat, belum tentu. Ya, boleh jadi adjusted R-square, ya, adjusted R-square atau R-square yang disesuaikan ketika X-nya X1, X2 ada dua variabel bebas, misalnya adjusted R-square-nya 0,9, artinya 90%, ya. Kemudian kita memasukkan variabel X3, ya, variabel yang baru, variabel X3, maka bisa jadi nilai adjusted R-square-nya menjadi 0,80. Menurun nilainya. Adjusted R-square-nya tadinya 0,9 menjadi 0,8 dengan kehadiran variabel X3. Nah, itu bisa terjadi pada adjusted R-square. Namun kalau hanya mengandalkan R-square, tentu kehadiran X3 ini akan selalu menambah nilai R-square-nya. Demikian ya, teman-teman. Nah, koefisien determinasi, ya, ini digunakan untuk apa? Menguji kualitas model atau goodness of fit, kecocokan model, ya, goodness of fit. Ya, apa itu? Yaitu apakah model sudah baik atau belum. Ya, apakah model sudah baik atau belum. Nah, ukuran baik atau belumnya model ini, baik atau belum untuk melakukan interpretasi hasil, ya. Sudah baik atau belum nanti digunakan untuk interpretasi hasil. Ukurannya apa? Ukurannya yaitu dengan istilah menjelaskan dan dijelaskan. Ya, teman-teman yang akan menginterpretasikan nilai R-square atau adjusted R-square, gunakanlah kata menjelaskan atau dijelaskan. Kalau dalam bahasa Inggris itu explain atau explained, ya. Menjelaskan atau dijelaskan. Jadi misalnya nih, ya, nilai R-square diartikan sebagai seberapa besar, berapa persen variasi variabel terikat dapat dijelaskan. Nah ini ya, dijelaskan oleh variasi variabel bebas yang ada di dalam model regresi. Nah ini saya tulis supaya lebih jelas ya, variabel bebasnya bisa lebih dari satu. Nah begini, ya. Seberapa besar atau berapa persen variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas yang ada di dalam model regresi, ya. Sedangkan sisanya, berarti persen sisanya,
Kalau tadi 90%, berarti sisanya berapa? Sisanya 10% dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar model. Yang ada di luar model. Ya. Jadi begitu teman-teman cara menginterpretasikan R-square atau adjusted R-square. Sini ada istilah dijelaskan. Boleh kalian menggunakan kalimat aktif menjelaskan. Berarti dibalik saja, seberapa besar atau seberapa persen variasi variabel-variabel bebas yang ada dalam model menjelaskan variasi variabel terikat. Sedangkan sisanya sebesar berapa? 10% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Gitu ya. Saya ulangi. Boleh dibalik. Seberapa besar variasi variabel-variabel bebas menjelaskan atau dapat menjelaskan variasi variabel terikat yang ada di dalam model. Sedangkan sisanya sebesar berapa tadi persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini R-square-nya. Cara menghitungnya seperti ini, nanti dipelajari diperdalam ya teman-teman ya. Ini sebenarnya mudah. Ya, ini sudah dibahas ketika di statistik 1, statistik 2 ya. Sudah dibahas tentang regresi tentunya. Ya. Kemudian, ya tadi, adjusted R-square pada saat mengevaluasi metode terbaik ya. Nilai adjusted R-square dapat naik atau turun ya apabila satu variabel bebas ditambahkan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi adjusted R-square digunakan untuk analisis regresi yang berganda atau multiple regression di mana jumlah variabel bebas lebih dari 1 ya teman-teman ya. Oke. Nah, oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, kalau di output SPSS adjusted R-square itu ada di sub judulnya model summary ya, yang di situ ada informasi Durbin Watson di sebelah kanan ya. Kemudian di sebelah kiri itu ada informasi tentang ada R nilai R, ada nilai R square, ada adjusted R square ya. Nilai adjusted R square biasanya selalu lebih rendah dari R square ya. Biasanya seringnya ya itu 0,944 ini lebih kecil dari 0,952 ya. Sekali lagi kalau jumlah variabel bebasnya lebih dari 1 atau multiple regression maka digunakanlah yang adjusted R square. Ini 0,944 ya. Bagaimana cara membacanya tadi? Ya, mari kita baca. Artinya sebesar ya 0,944 nih ya. 94,4% variasi variabel terikat atau sales, ya, ini kan penjualan tadi ya, dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas di dalam model. Yaitu apa? Variabel bebasnya itu ada outlet dan promosi, ada 2 variabel bebasnya. Sedangkan sisanya berapa? Sebesar berapa? Berarti 94,4 ya kan? 100% dikurangi 94,4%. Ketemu 5,6%. Ini dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Ya, berarti yang error itu Pak ya, yang residual itu ya, ya betul. Itu yang menjelaskan sebesar 5,6% itu dijelaskan oleh error tadi yang ada di luar. Oke, kita menuju ke uji F. Ya. Uji F itu uji pengaruh secara bersama-sama. Ya, coba kita lihat. Uji F bertujuan untuk melihat apakah semua, ya di sini semua ya, berarti bersama-sama ya. Semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempengaruhi pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Nah, jadi bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, dalam pengujian di sini ada H0, ada HA. HA itu bisa ditulis H1 boleh ya.
H0 dan H1 atau H0 dan HA. 0 dan A-nya menggantung ya, subscribe. Nah, di sini dituliskan ya, H0 itu artinya 0, itu artinya tidak ada pengaruh ya teman-teman, diingat-ingat. Kalau H0 itu pasti tidak ada pengaruh, tidak ada korelasi, tidak ada apa, pokoknya tidak ada, 0, 0. Ya. H0 di sini berarti tidak ada pengaruh secara bersama-sama ya. Oke, berarti kalau HA ada pengaruh secara bersama-sama ya. H0 di sini cara nulisnya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan seterusnya sampai beta n ya. Berapa variabel bebasnya di situ sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. H0 itu H0.2 nulisnya gitu ya. H0.2 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Ini artinya sama dengan 0 itu artinya tidak ada 0, 0, tidak ada pengaruh. Berarti di sini secara bersama-sama itu tidak terpengaruh. Nah, yang diharapkan mana? Yang diharapkan adalah menolak H0. Berarti menolak H0, berarti menerima HA atau menerima H1. Menolak H0 atau reject H0 itu artinya yang diharapkan yaitu ada pengaruh secara bersama-sama. Berarti yang di H1 atau HA. A itu alternatif ya. HA kecil itu artinya alternatif ya. Boleh ditulis HA kecil atau H1 gitu. Ya. Jadi yang diharapkan gimana? Uji F yang diharapkan ya yang menolak H0, reject H0. Berarti artinya yang dibaca ini semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Ya, nilai F dapat diperoleh dengan menggunakan rumus ini ya. Nanti ini sudah dibahas di statistik 1 atau 2, kalian bisa mengulangnya. Ya, contoh di sini di output SPSS ya, di situ ada pada subjudul ANOVA ya. ANOVA berarti uji F biasanya gitu ya. ANOVA tuh. Ya, ini singkatan ya, nanti cari singkatannya ya. Ya. Nah, di subtitle atau subjudul ANOVA di output SPSS di rentetan itu paling kanan ya. Di situ ada F, ada sig. Ya. F itu adalah nilai F hitung atau nilai F statistik. Ya. Kalau kalian melihat F hitung, itu sama dengan F stat atau F statistik. Nah, itu berarti sama maksudnya. Yaitu nilai F hitung atau nilai F output dari regresi gitu ya. Ini 118,294. Sig atau saya lebih senang menggunakan P value ya, P kecil value gitu ya, seperti ini ya teman-teman ya. P value ya, itu adalah nilai signifikansi yang dianggap bahwa nilai F hitung ini lebih besar dari nilai F tabelnya ya. Kalau nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka signifikansinya ini di bawah 0,05 atau P value-nya di bawah 0,05. Ya, kalau nilai F hitung ini 118 itu lebih besar dari nilai F tabel. Di mana ngitungnya? Kalian ngitungnya di daftar F ya, nilai F. Kan ada ya di lampiran di buku-buku statistik itu ada. Kalian cara membacanya gimana? Kalian otodidak ya, bisa mencari informasi di YouTube, di mana ya banyak. Nah, yang penting di sini adalah 118 itu lebih besar dari F tabelnya. F tabelnya berapa? Nanti silakan dicari. Atau bisa dengan menggunakan melihat nilai signifikansinya di sini. Ya, atau nilai P value-nya ini harus di bawah 0,05 kalau kita menggunakan alfa 5%. Ya. Ini kan berapa? 0,000 kecil gitu ya. Berarti ini
signifikan sekali atau P value-nya jauh di bawah 0,05. Artinya apa? Menolak H0 atau menerima HA atau menerima H1. Ya. Ini berarti apa? Secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan ya secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi dengan melihat nilai P value sebesar 0,00 sekian itu berarti di bawah alfa 0,05 gitu ya.